Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi undangan jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita bagaimana kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan. Di dunia kita bisa mendapatkan kebahagiaan, dan kemudian di akhirat kita mendapatkan kelanjutan, keberlangsungan, kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa pirsani di Al-Qur'an surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, para jamaah, di ayat ini pertama Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita hidup itu beriman, yakin kepada Allah, maka Allah akan hadirkan dalam kehidupannya kebahagiaan hidup di dunia. Kemudian yang kedua, berapapun besar kenikmatan kehidupan di dunia yang kita nikmati dan kita rasakan ini, sungguh belum dan bukanlah puncak dari kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan yang diberikan, yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat. Kemudian yang ketiga, karena itu ketika kita hidup di dunia, jangan tertipu, jangan terpedaya, jangan karena keinginan menikmati kenikmatan kehidupan di dunia ini kemudian kita jatuh ke dalam kehinaan.
kita kehilangan hidup dalam kemuliaan, kita kehilangan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah karena suka tidak suka, mau tidak mau, apapun yang kita miliki, kita nikmati dan rasakan dalam kehidupan di dunia ini, pada saatnya akan berpisah dengan kita, dibatasilah kita oleh adanya kematian. Karena itu ayat ini mengajarkan haqqa tuqatihi, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian para jamaah rahimakumullah, yang keempat yang tidak kalah pentingnya, karena itu jika kita ingin menikmati dan merasakan kesempurnaan kebahagiaan di dunia, bahagia di akhirat, mendapatkan kelanjutan kesempurnaan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah, tidak ada cara lain, satu-satunya pintu kebahagiaan yang disediakan oleh Allah adalah kita hidup mengikuti bimbingan, kita hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, kita hidup mengikuti risalah, kita hidup mengikuti ad-din, jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita, yaitu ad-dinul Islam. Semoga hidup kita betul-betul mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Pertama, kita menyadari bahwa ada kekayaan berharga yang disediakan oleh Allah. Apa itu? Yaitu hidup dengan keteguhan keyakinan, hidup dengan iman. Sebab dengan iman tadi Allah hadirkan dalam kehidupan kita kenikmatan berupa kebahagiaan kehidupan. Para jamaah, sebagaimana yang Allah tunjukkan di Al-Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Di ayat ini Allah tunjukkan dan Allah berikan jaminan bahwa orang yang hidupnya betul-betul yakin kepada Allah, maka hidupnya akan dijamin dibahagiakan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar yakin kepada Allah, lisannya mantap menyatakan rabbunallah, saya punya Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian dia hidup dengan penuh ketaatan, dia taat, tunduk dan patuh, istiqomah secara terus menerus dalam ketaatan, maka Allah akan hadirkan kebahagiaan dalam hidupnya. Caranya diturunkan oleh Allah malaikat untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan dorongan. Apa dan bagaimana Allah membahagiakan? Dua cara yang diberikan oleh Allah di ayat ini. Pertama, alla takhafu. Yang kedua, wala takzanu. Pertama, Allah bahagiakan orang yang beriman dengan cara orang yang beriman itu diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang kalau diangkat rasa takutnya, itu menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, tidak pekewuh, tidak terbelenggu, tidak diperbudak, tidak menghamba kepada apapun dan siapapun kecuali satu, menjadi hambanya Allah. Sehingga orang itu kalau hidupnya menjadi hambanya Allah, ini menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua, bagaimana Allah hadirkan kebahagiaan bagi orang yang beriman? Yang kedua adalah wala takzanu, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang itu kalau diangkat oleh Allah rasa sedihnya, karena dia mengerti, dia menyadari
bahwa hidup di dunia ini bukan pembalasan. Hidup di dunia ini bagian dari bentangan ujian yang diberikan oleh Allah. Dan yang pasti, semua yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita, itu semua pasti baik, itu semua pasti benar, itu semua pasti indah. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah. Semua sudah ditata, semua sudah diatur, semua sudah diukur, semua sudah ditimbang dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Tidak ada sepucuk daun yang jatuh yang kebetulan. Tidak ada setetes air yang jatuh yang kebetulan. Semua sudah ditakar dan dikadar dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka bagi orang yang yakin, yang beriman kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah pasti baik. Dan kebaikan itu bagi orang beriman akan terus bertambah. Itulah yang menjadi kebarokahan dalam kehidupan, sehingga mengantarkan menuju kegembiraan dan kebahagiaan. Inilah para jamaah rahimakumullah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, bahwa kebahagiaan akan dihadirkan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul hidupnya hidup dalam keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita, kebahagiaan itu akan diberikan bagi orang yang hidup memilih jalan kemuliaan. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-91, surat Asy-Syam. Di surat Asy-Syam itu apa yang Allah tunjukkan? Ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Dari ayat 7 sampai ayat 10 Allah tunjukkan siapa orang yang sukses, siapa orang yang hidupnya beruntung, siapa orang yang hidupnya bahagia. Dijelaskan oleh Allah, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu jiwa yang disempurnakan, maka karenanya Allah bimbing. Ayat 8 itu bagaimana Allah membimbing? Allah menunjukkan kepada kita dua jalan. Jalan pertama, fa'alhamaha fujuraha. Ada yang namanya jalan kehinaan, wa taqwaha, dan jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Maka dalam kaidah itu, orang yang takwa itu, takwa Allah ayyu ta'ah. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya taat kepada Allah. Maka dengan memilih jalan kemuliaan, hidup dalam ketaatan, dengan taat itu dibuka oleh Allah pintu kebahagiaan. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa itu? Takwa Allah wa yuskara fala yukfar. Orang yang bertakwa itu orang yang memilih jalan kemuliaan. Dan jalan kemuliaan itu adalah jalannya orang yang bersyukur kepada Allah. Orang kalau hidupnya bersyukur kepada Allah, maka dibukakan oleh Allah pintu kebahagiaan. Yang ketiga, siapa orang yang bertakwa kepada Allah itu? Orang yang memilih jalan kemuliaan. Apa jalan kemuliaan yang dipilih? Wa yudhkara fala yunsa. Orang yang dalam hidupnya selalu berzikir kepada Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah ini, maka hidupnya akan dibukakan oleh Allah pintu kebahagiaan, sehingga tidak berlebihan. Surat ke-91, surat Asy-Syam ayat 9. Apa Pak yang disampaikan Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung siapa? Orang yang mensucikan jiwanya,
orang yang hidup dengan keyakinan kepada Allah, kemudian dengan penuh ketaatan, hidup dengan penuh rasa syukur, selalu ingat kepada Allah, inilah orang yang betul-betul hidupnya merasakan kebahagiaan, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang teguh keyakinan, kemudian hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, ayat 10 Allah jelaskan, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi. Siapa yang rugi? Orang yang mengotori jiwanya, hilang keyakinannya kepada Allah, tidak mau hidup dalam ketaatan, berarti hidup dalam kedurhakaan. Tidak mau bersyukur, maka hidup dalam keingkaran, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak mau berzikir, tidak mau ingat kepada Allah, maka dia hidup dalam kehinaan, yaitu orang yang dalam hidupnya selalu lalai kepada Allah. Orang seperti ini diingatkan oleh Allah di ayat 10, Pak. Surat ke-91 tadi, apa yang diingatkan oleh Allah? Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang dalam hidupnya hilang keyakinannya kepada Allah. Dia tidak mau taat, dia durhaka kepada Allah. Dia tidak mau bersyukur, dia ingkar, dia kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia tidak mau berzikir kepada Allah, dia selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah rahimakumullah, tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin bahagia, maka hiduplah dalam kemuliaan, memilih jalan hidup, jalan kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Sebab hanya orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, yang betul-betul hidupnya dalam bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah disampaikan oleh Allah lewat hadis qudsi, disampaikanlah kepada kita tentang orang yang betul-betul hidup dalam bimbingan Allah. Jika dia memilih jalan kemuliaan, mendekat kepada Allah, dia taat, tunduk dan patuh kepada Allah, dinyatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaraftu alayh wa ma yazzalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza akhbattuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarul ladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijhul ladhi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idanna. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Orang yang mendekat, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka ada jaminan yang diberikan oleh Allah. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Matanya dibimbing Allah, telinganya dibimbing Allah, tangan dan kakinya dalam bimbingan Allah. Jika dia minta pertolongan, pasti akan ditolong oleh Allah. Jika minta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan harta kita ini barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hikmah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menuntun kita untuk menyelamatkan diri, menghindarkan hidup dalam kehinaan, dan tetap merawat, memilih hidup di jalan kemuliaan. Para jamaah, surat ketiga tadi, surat Ali Imran ayat 102. Jika ingin bahagia, tidak ada pintu lain kecuali hidup taat, tunduk, patuh, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sebab kalau orang hidup itu taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka hidupnya akan dirahmati oleh Allah. Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 132,
Dengan jelas Allah tunjukkan rahmat Allah itu akan hadir untuk kehidupan kita. Bagi siapa? Orang yang hidupnya taat kepada Allah dan mengikuti dan mencontoh ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Begitu Al-Qur'an mendidik dan mengajarkan kepada kita. Sebaliknya, orang itu akan kehilangan rahmat dari Allah ketika dia hidup tidak mau mengikuti bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Hidup semau-maunya. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayatnya ayat 146, apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Sa'asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Akan aku jauhkan dari rahmatku. Begitu Allah tunjukkan. Siapa yang kehilangan rahmat Allah? Siapa yang kehilangan tanda-tanda kebesaran Allah? Siapa yang kehilangan menemukan kebesaran dan kekuasaan Allah? Yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Manusia yang hidup dengan menyombongkan dirinya di permukaan bumi. Para jamaah, al-kibru, sombong, itu cirinya ada dua. Satu, batarul haq. Apa batarul haq? Menolak kebenaran. Hidup tidak mau diatur oleh Allah. Itulah orang yang sombong, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua apa? Dengan semua kelebihan yang diberikan Allah, harta, kekayaan, rupa, dan semua kelebihan yang diberikan oleh Allah tidak mengantarkan dia menuju rasa syukur kepada Allah, tapi menjadikan dia meremehkan dan merendahkan orang lain. Itulah orang yang sombong, yang orang itu akan dijauhkan dari rahmat Allah. Di ayat ini Allah jelaskan, Pak. Pertama apa? Wa iyarau kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia tidak mau beriman. Yang nomor dua apa? Wa iyarau sabila rusdi la yatakhiduhu sabila. Jika ditunjukkan kepadanya ini orang sukses, orang bahagia, orang yang hidup teratur, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, dia ini rusdi. Wa iyarau sabila rusdi. Jawaban orang sombong itu tetap dalam kesombongan. La yatakhiduhu sabila. Saya tidak peduli, saya tidak mengikutinya. Berikutnya apa, Pak? Wa iyarau sabilal ghayyi. Jika diingatkan kepadanya, ini jalan buruk, ini jalan sesat, apa jawabannya? Tetap dalam kesombongan. Lihat orang-orang yang gagal. Berapa banyak harta yang diberikan, betapa besar kekuasaan yang diberikan. Apakah mengantarkan menuju kemuliaan? Tidak. Lihatlah Namrud, lihatlah Fir'aun, lihatlah Qarun. Maka jangan menempuh jalan seperti itu. Hiduplah dalam ketaatan kepada Allah. Wa iyarau sabilal ghayyi. Jika diingatkan kepadanya, ini jalan buruk, ini jalan ghayyi, jangan ditempuh, jangan diikuti, tetap dia dalam kesombongan. Apa Pak jawabannya? Yatakhiduhu sabila. Saya tidak peduli, saya melewatinya. Ayat ini ditutup yang keempat. Kenapa seperti itu? Mengapa mereka kehilangan rahmat Allah? Selain yang tiga itu, ayat ini ditegaskan oleh Allah. Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Allah menghadirkan kepada kita semua hikmah, sehingga kita hidup senantiasa mengerti dan menyadari kita diberikan oleh Allah sesuatu yang mahal dan berharga, yaitu bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Orang yang beruntung
Orang yang bisa menempuh hidup dalam kemuliaan adalah orang yang mengerti betapa mahal dan berharganya petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka para jamaah, kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-62, surat Jum'ah, ayatnya ayat yang kedua, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di ayat ini Allah tegaskan diutusnya para nabi dan rasul, diutusnya Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Tugas mulia beliau pertama dan utama apa? Yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, membacakan, mengajarkan ayat-ayat Allah, menyampaikan Al-Quran. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, melembutkan hati, membersihkan jiwa-jiwa umatnya. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran. Maka nuwun sewu, bagi saya orang awam yang enggak mengerti betapa mahal dan berharganya batu permata, saya juga tidak mengerti jenis-jenis batu permata. Padahal batu permata itu harganya miliatan. Terus batu permata itu diserahkan ke kita. Ada orang yang menghadiahi kita batu permata. Bapak-bapak pasti bisa jawab, kira-kira batu permata yang harganya miliatan diserahkan kepada orang seperti saya yang enggak mengerti batu permata, batu permatanya diapakan, Pak? Disia-siakan. Bahkan yang ngasih hadiah malah diseneni. Oh, ngekei hadiah kok hadiah batu, padahal itu batu permata, black diamond, harganya miliatan. Pertanyaan yang sama juga buat kita. Berapa banyak orang tidak mengerti bahwa Al-Quran mahal mana? Al-Quran petunjuk yang diberikan oleh Allah dengan sebongkah batu permata yang harganya miliatan. Tentu tidak sebanding betapa mahal dan berharganya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang menjadikan bimbingan dan petunjuk bagi kita, dibandingkan dengan semua apapun kekayaan hidup di dunia. Tapi tidak jarang itu karena tidak mengerti dan tidak menyadari, maka itu disia-siakan. Para jamaah, karena itu bacaan Al-Quran kita setiap waktu menyambut kesempatan yang diberikan oleh Allah, sungguh itu tidak bisa disejajarkan dengan berapapun kekayaan hidup di dunia. Orang yang bisa sholat subuh, selesai sholat dia berzikir, baca Quran, apa yang dia peroleh? Man sholal fajru, siapa yang sholat fajar. Sholat fajar itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi di hadis ini dijelaskan fi jamaati, dilakukan secara berjamaah, berarti sholat subuh. Tidak ada tafsir dan makna lain kecuali siapa yang sholat subuh, siapa yang diringankan kakinya bisa melaksanakan sholat subuh. Man sholal fajru fi jamaati wa qa'ada musholla, terus dia duduk di tempat sholat. Wa qoro'ah, terus dia baca Quran. Apa yang dia baca? Salasa fi awalihi suratil Al-An'am, membaca 3 awal surat Al-An'am. Setiap pagi dicas dirinya membaca surat Al-An'am. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan, Allah akan bimbing, Allah akan tolong, Allah akan jaga orang itu. Dikirim oleh Allah berapa? 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah, malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah. Begitu juga di sebuah hadis Nabi memberikan contoh dan teladan amalan yaumi. Dalam beberapa riwayat ditunjukkan Nabi itu menyambut malamnya hampir tidak pernah barang semalam pun tidak membaca Al-Quran dan tidak membaca surat ke-67, surat Al-Mulk. Di hadis itu dijelaskan, unzilat alayya suratun,
wa iya salasuna ayah jumlatan wahidatan wa qala hiya almani'a fil kubur. Telah diturunkan kepadaku satu surat 30 ayat, maksudnya surat Al-Mulk. Istimewa, apa istimewanya? Jumlatan wahidatan, 30 ayat diturunkan sekaligus. Dan Rasul melanjutkan dalam sabda beliau, waqala hiya almani'a fil kubur. Nama lain dari surat Al-Mulk itu Al-Mani'ah. Di hadis yang lain disebutkan Al-Munjiyah. Di hadis yang lain disebut An-Najiyah. Artinya hampir sejalan, yang mencegah dari siksa kubur, yang menyelamatkan, yang membebaskan dari azab api neraka. Maka Nabi menjelang tidur selalu membaca surat Al-Mulk. Para jamaah, saking luar biasanya 30 ayat itu menurut jumhur mufassir dibagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 4. Bagian kedua ayat 5 sampai 15. Bagian ketiga ayat 16 sampai 22. Bagian keempat 23, 24. Bagian kelima 25, 26, 27. Bagian keenam 28, 29, 30. Bagian pertama ayat 1 sampai 4 isinya adalah Allah mengajarkan umat Islam harus selalu berbuat yang terbaik. Semua yang diberikan oleh Allah sudah ditata, diatur, diukur, semua teratur. Maka hidup ini menjadi berkah dan barokah ketika kita mengerti bahwa hidup ini ujian, maka kita jawab dengan jawaban yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, ayat bagian kedua itu 5 sampai 15. Isinya apa? Ahlun nar, ahlul jannah. Isinya adalah orang-orang yang dimasukkan neraka, orang-orang yang dimasukkan surga. Maka kita berusaha menyelamatkan diri jangan sampai masuk neraka. Kita mohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Bagian ketiga itu ayat 16 sampai 22. Isinya apa? Musibah yang akan menimpa suatu kaum yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Karena itu manusia jangan dengan segala apa yang dimiliki lupa kepada yang memberikan segalanya, yaitu Allah. Jangan merasa itu punya kita, padahal itu hanya titipan Allah. Orang bekerja pagi, sore, siang, malam bisa memberi rumah yang megah, mobil yang mewah, yang kita kumpulkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi kalau diminta oleh Allah, tidak butuh waktu yang lama, tidak butuh bulanan, tidak butuh hari, tidak butuh jam, bahkan dalam hitungan bukan menit tapi detik, maka barang itu semua hilang dan porak-poranda. Itu diingatkan oleh Allah. Ayat berapa? 16 sampai 22. Kemudian ayat 23, 24 itu nasihat pribadi bahwa kita ini makhluk terbaik, sudah sepantasnya melakukan kemuliaan dan jangan pernah menjatuhkan dalam kehinaan. Kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ayat 23, 24. Ayat 25, 26, 27. Para jamaah rahimakumullah, itu nasihat kepada kita semua. Ada orang-orang yang betul-betul keterlaluan. Diingatkan surga, tidak ingin masuk surga. Diingatkan neraka, juga tidak takut masuk neraka. Iki kebacut pol, Pak. Ya, tadi yang saudara kita imam membacakan surat ke-100. Di situ jawabannya, surat Al-Adiyat, wal adiyati dobka, fal muriyati qadqa, fal mughirati subqa, fa asarna bihi naqa, fa wasatna bihi, innal insana li rabbihi lakanut. Manusia ini sungguh keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Sadar dengan keingkarannya.
Kenapa itu terjadi? Fa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasadid. Sebab yang dianggap penting, mahal dan berharga itu hanya dunia, sehingga dia durhaka kepada Allah. Supaya selamat ada dua tadi ayatnya itu. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Kalau kubur ini dibongkar, diperlihatkan dan ditunjukkan apa yang harus kita persiapkan, kita menghadapi ketika tinggalkan satu alam, pindah ke alam yang lain, dari alam dunia menuju alam akhirat. Sebelumnya kita di masa tunggu, Pak, yaitu di alam barzah, di alam kubur. Dan kata Nabi, alam kubur itu seindah-indahnya tempat bagi orang yang taat kepada Allah. Belum diadili, belum divonis, belum ditentukan masuk surga atau masuk neraka di kehidupan akhirat, tapi di alam barzahnya sudah nikmat. Kenapa? Sebab dia ditempatkan di tempat istimewa, salah satu taman di antara taman di surga. Tapi bagi orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah, menjadi tempat yang semengering-mengerinya tempat. Kenapa? Sebab kata Nabi, belum diadili, belum divonis, belum ditentukan masuk surga atau masuk neraka, tapi dia menderita, dia mendapatkan siksa kubur. Dalam artian dia ditempatkan di tempat yang sungguh buruk, sungguh mengerikan di alam barzah. Apa tempatnya itu? Salah satu parit di antara parit di neraka. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan ahli kubur kita sekarang yang berada di alam barzah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kenikmatan dan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, terakhir yang bagian ke-6, ayat berapa itu Pak? 28, 29, 30 dari surat Al-Mulk. Apa yang diajarkan oleh Allah? Kita ini memang betul-betul lemah, kita ini memang betul-betul tidak berdaya. Maka jika kita ingin bahagia, tidak ada cara lain kecuali hidup dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga kita terus hidup dalam kemuliaan dan kita mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan kebahagiaan kehidupan. Di dunia kita dibahagiakan oleh Allah, dan di akhirat kita mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah dari Allah, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut dan lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus dengan penuh harap, mudah-mudahan hidup kita dirahmati oleh Allah. Dikelompokkanlah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Keluarga kita semua menjadi keluarga hamba-hamba Allah yang solih, yang diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan oleh Allah hikmah, diberikan oleh Allah pengampunan, sehingga diri kita semua dijaga, ditolong, dilindungi oleh Allah. Terutama anak keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri yang soleh solihah. Cita-cita kemuliaannya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Bahagia kehidupannya dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Akhirnya mari kita di saat yang berbahagia ini munajat dengan penuh harap kepada Allah. Semoga doa kita ini diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz
dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini, limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami, atau bahkan jika mungkin ya Allah ada perbuatan yang Engkau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kata. Allah. Jamaah sekalian, demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Haji Sikin Abu Rojab. Sampai berjumpa di majelis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.